Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Kita bertemu kembali dalam program Santapan Iman hari ini. Sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita menyanyi muji Tuhan. Saya menyanyi dengan iringan karaoke saja, dengan teknologi yang ada. Yang penting kita memuliakan Tuhan. Setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapakah kita ini sehingga Tuhan jaga? Siapakah kita ini sehingga Tuhan sangat mengasihi kita? Kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Kita penuh dengan dosa, tapi karena kasih dan anugerah-Nya, Dia senantiasa menjadikan kita biji mata-Nya. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Mari, sebelum kita bahas firman Tuhan, kita berdoa kembali. Mohon Tuhan pimpin, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, agar Tuhan yang berkata-kata dan Tuhan sendiri yang beserta dengan kita. Kita berdoa.
Ampuni kami ya Tuhan, karena kami lemah dan kami penuh dengan dosa. Tuhan, saat ini ya Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan saja yang berkata-kata dalam diri hamba-Mu, dan firman Tuhanlah yang disebar, nama Tuhan yang ditinggikan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan saat ini kita akan baca bersama-sama dari kitab Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-50. Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-50. Sekali lagi saya informasikan bahwa saya membaca dari Alkitab terjemahan baru kedua. Sehingga mungkin kita akan baca Alkitab yang berbeda versi terjemahan, tetapi arti dan makna itu sama, hanya terjemahannya saja yang berbeda. Semakin baru diterjemahkan, semakin mudah untuk dipahami dan dimengerti bahasanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan dengannya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ia berdiri di belakang Yesus dengan dekat kakinya sambil menangis, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menyentuhnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu orang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah guru." Ada dua orang yang berutang kepada seorang yang membungakan bunga uang. Yang seorang berutang 500 dinar dan yang lain 50. Karena mereka tidak mampu membayar, ia menghapuskan utang kedua orang itu. "Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan utangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata pada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan air untuk kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tidak berhenti-henti mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Karena itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab itu ia telah banyak mengasihi. Namun, orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia mengasihi." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Orang-orang yang makan bersama dia mulai bertanya-tanya di antara mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai." Saudara terkasih, mari kita sama-sama mempelajari arti dan makna firman Tuhan yang tadi sama-sama sudah kita baca. Di sini diceritakan bagaimana seorang Farisi mengundang Yesus untuk makan bersama-sama dengan dia. Di rumahnya itu bukan hanya dia, tapi ada beberapa orang, tapi dia meminta Yesus untuk datang, dan Yesus dalam sejarahnya ketika ada orang yang mengundang tidak pernah dia menolak. Dia pasti datang untuk makan bersama-sama dengan dia, dan biasanya pada saat dia datang, sekaligus juga dia melayani si tuan rumah yang mengundang makan tersebut. Lalu kita lihat ayat yang ke-37. Di kota itu ada seorang perempuan yang berdosa. Ada seorang perempuan yang berdosa di kota itu, artinya perempuan itu sudah terkenal di satu kota
sebagai seorang perempuan yang berdosa. Artinya, sudah begitu banyak dosa yang ia sudah lakukan, sudah begitu banyak perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum pada saat itu yang dilakukan, sehingga dia sangat terkenal di kota itu sebagai perempuan yang berdosa. Pada satu kali, pada hari itu, si perempuan itu mendengar bahwa Yesus datang ke kotanya karena diundang oleh seorang Farisi masuk untuk makan bersama dengan orang Farisi. Berarti perempuan itu sudah mendengar siapa itu Yesus. Sudah mendengar bagaimana kasih Yesus pada banyak orang, sudah mendengar bagaimana perbuatan Yesus pada banyak orang, sudah mendengar bahwa Yesus sering sekali memulihkan orang dengan kasih, kuasa, dan mujizatnya. Sehingga perempuan itu tergerak untuk datang kepada Yesus. Kita lihat bersama-sama. Perempuan itu datang bukan dengan tangan kosong. Bukan cuma datang karena ingin menonton Yesus. Seperti orang yang datang tiba-tiba ada sesuatu yang besar, datang cuma mau lihat, ada apa sih? Kenapa sih? Siapa sih? Tidak. Perempuan itu punya maksud khusus untuk bertemu dengan Yesus. Dia dikatakan ayat 37, ia membawa sebuah buli-buli pualam. Buli-buli tempat, berarti kalau dikatakan pualam bukan tempat sembarangan, tempat seperti pualam begitu, yang berbahan pualam, yang isinya itu minyak wangi. Minyak wangi pada saat itu harganya mahal. Tidak semua orang punya minyak wangi. Perempuan itu pastilah membeli minyak wangi itu dari kemungkinan perbuatan dosa yang ia lakukan. Lalu ia berdiri, perhatikan baik-baik, Yesus makan bukan di luar rumah, tapi dalam rumah. Rumah ini adalah rumahnya orang Farisi. Orang Farisi itu, kita ketahui bersama, orang yang sangat taat akan kehidupan beragama. Orang yang sangat taat akan kehidupan beragama. Dia datang ke belakang Yesus, sambil menangis, ayat 38, lalu ia membasahi kakinya, kaki Yesus ini, dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya, lalu ia mencium kakinya, kaki Yesus ini, dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Bukan terkasih dalam Tuhan. Ternyata perempuan itu datang dengan kesungguhan hati, bukan cuma sekedar mau bertemu aja, bukan cuma sekedar mau melihat Yesus saja, tetapi dia ingin memberikan yang terbaik untuk Yesus. Dia tahu dia adalah orang berdosa, maka dari itu dia datang pada Yesus dengan menangis. Dengan menangis dia datang pada Yesus. Dia sadar dia orang berdosa. Dia tidak takut meskipun dia harus masuk ke rumah seorang Farisi yang merupakan orang yang sangat kental agamanya. Meskipun dia orang berdosa, dia tidak takut. Karena apa? Karena dia fokusnya hanya kepada Yesus. Dan dia tahu siapa itu Yesus itu. Yesus itu adalah orang yang sangat mempunyai kasih yang sangat luar biasa besarnya. Maka dari itu dia berani untuk datang pada Yesus, memberikan terbaik pada Yesus. Lihat apa kata orang Farisi ini, orang yang mengundang dia itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus itu melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menyentuhnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu orang berdosa. Dalam adat itu, orang berdosa itu, atau dikatakan orang kudus, orang suci itu, najis hukumnya disentuh oleh orang berdosa. Jangankan disentuh, dekat sama orang berdosa saja udah najis, apalagi disentuh. Maka itu, orang Farisi dalam hatinya mengatakan, kalau benar orang ini nabi, pasti dia tahu bahwa perempuan itu adalah perempuan berdosa. Kalau dia tahu, pasti dia tidak akan mau disentuh kakinya.
Apalagi tadi dikatakan sini diseka dengan rambutnya, dilap, dituangi dengan minyak wangi dan sebagainya. Pasti ini pemikiran orang Yahudi, harusnya kalau Yesus ini nabi, tentu dia tidak akan mau disentuh oleh perempuan berdosa ini, karena dia tahu perempuan itu adalah perempuan berdosa. Lalu Simon ini berkata dalam hati, tapi inilah sisi keilahian Yesus. Dia tahu isi hati Simon. Dia tahu isi hati Simon. Meskipun Simon tidak berkata-kata, tapi dia tahu isi hati Simon. Ini kata Yesus. Yesus memberikan pengajaran dengan perumpamaan. Yesus katakan bahwa jika ada seorang yang dihutangi oleh 2 orang, ini saya ambil kesimpulannya aja ya. Yang satu berhutang 500 dinar, satu lagi berhutang 50 dinar. Lalu orang ini, si tuan ini, mengampuni, dianggap lunas kedua orang ini, baik itu yang hutang 500 dinar maupun 50 dinar. Yesus katakan, mana yang lebih berbahagia? Orang yang berhutang 500 dinar diampuni, dianggap lunas, atau yang 50 dinar yang sudah diampuni dan dianggap lunas? Kata Simon, oh pasti orang yang berhutang banyak, 500 dinar. Lalu Yesus katakan, ini saya mesti bacakan, karena ini perkataan Yesus juga ya. Engkau lihat perempuan ini, ayat 44. Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan air untuk kakiku. Karena menurut adat istiadat Yahudi, sebagai bentuk penghormatan, tamu datang ke rumah tuan rumah, maka tuan rumah akan membasuh kaki tamu itu. Itu bentuk penghormatan di adat istiadat Yahudi. Dikatakan di sini, engkau, ayat yang ke-44 tadi ya, aku masuk rumahmu, namun engkau tidak memberikan air untuk kakiku. Artinya dia tidak membasuh kaki Yesus. Dia mengundang Yesus. Dia percaya pada Yesus. Tapi dia tidak menghormati Yesus. Dia percaya Yesus. Dia tidak anti Yesus. Dia mengundang Yesus masuk. Tapi dia tidak menghormati Yesus. Lalu, lanjut. Tetapi dia, perempuan itu, membasahi kakiku dengan air mata. Bukan dengan air biasa. Perempuan itu membasuh kaki Yesus dengan air mata. Tanda cinta yang luar biasa. Dengan air mata, dia basuh kaki Yesus. Dan menyekanya dengan rambutnya, bukan dengan kain, tapi dengan rambutnya. Saudara terkasih, menurut adat istiadat Yahudi, perempuan itu pantang hukumnya memperlihatkan rambut kepada halayak umum. Itu menunjukkan, karena rambut itu adalah lambang kehormatan buat perempuan. Tapi perempuan berdosa ini, dia lepaskan kehormatannya itu. Dia lepaskan harga dirinya itu. Datang pada Yesus dengan kerendahan diri. Rambutnya itu dia pakai untuk apa? Untuk menyeka kaki Yesus. Air mata melambangkan cinta yang mendalam. Rambut melambangkan rasa hormat yang mendalam.
itu dilakukan oleh perempuan yang berdosa, sementara orang Farisi tidak melakukan itu sama sekali. Lanjut lagi. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia, perempuan itu, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Menurut adat Yahudi, cium itu artinya tanda kasih, tanda sayang. Simon, ketika ia mengundang Yesus, ketika Yesus datang kepadanya, dia tidak mencium Yesus. Dia hanya mengundang, tapi dia tidak menghormati, dia tidak menunjukkan rasa hormat, dia tidak memberikan pelayanan yang terbaik untuk Yesus, dan dia tidak mencintai Yesus. Beda dengan perempuan yang berdosa ini. Perempuan yang berdosa ini. Orang Farisi, orang yang sangat dikenal dengan orang yang sangat kuat agamanya, orang yang sangat kudus hidupnya, tapi dia tidak mau menghormati Yesus. Dia tidak mau memberikan cinta pada Yesus. Dan dia tidak menghargai Yesus, meskipun dia undang Yesus masuk dalam rumahnya. Lanjut lagi. Engkau tidak minyaki kepalaku dengan minyak, tetapi minyaki kakiku. Tetapi dia minyaki kakiku dengan minyak wangi. Jadi, orang yang di luar karena daerah pegunungan, dari daerah gunung, itu penuh dengan debu, ketika dia masuk, diundang sebagai rasa hormat, dia dibasuh. Ya, baik itu rambut dan sebagainya. Itu tidak dilakukan oleh Simon, imam Farisi ini. Tapi perempuan berdosa itu, dia meminyaki kepala Yesus, bukan dengan minyak biasa, tetapi dengan minyak wangi yang harganya sangat mahal. Perempuan itu memberikan yang terbaik sebagai bukti cintanya pada Yesus, sebagai bukti rasa hormatnya pada Yesus. Minyak wangi. Hidupnya dia berikan pada Yesus. Dia tidak peduli berapa mahalnya harga minyak wangi itu. Yang dia tahu, harga seorang Yesus jauh lebih mahal dari harga dirinya. Itu sebabnya dia berikan itu semua untuk Yesus. Lalu apa kata Yesus? Karena itu aku berkata kepadamu, dosa yang banyak itu telah diampuni. Begitu banyak dosanya perempuan ini. Satu kota sudah tahu bagaimana dosa perempuan ini. Tapi karena dia telah memberikan segalanya buat Yesus, maka Yesus katakan, dosanya sudah diampuni saat itu juga. Lalu ia berkata, ayat 48, lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Saya akan terkasih dalam Tuhan. Apa kita juga mau menerima Yesus dalam hidup kita? Itu baik, itu bagus. Ketoklah pintu, maka aku akan masuk ke dalamnya. Itu bagus. Tapi hari ini ada yang lebih lagi luar biasa yang firman Tuhan ingin ajarkan. Tidak cukup membiarkan Yesus itu masuk dalam hati kita. Tidak cukup. Kalau hanya itu yang dilakukan, yang kita lakukan, kita sama seperti orang Farisi. Mengundang Yesus masuk ke dalam rumahnya, makan bersama-sama dengan dia.
Tapi firman Tuhan mengajarkan kita harus lebih dari itu harus kita lakukan. Selain kita mengundang Yesus masuk dalam hidup kita, maka kita harus memberikan rasa hormat kita pada Dia, pada Yesus. Rasa cinta kita pada Yesus. Dan semua yang terbaik yang ada pada milik kita, yang ada pada kita, hidup kita berikan hanya pada Yesus. Mengapa? Karena di antara semua itu, semua yang kita punya, Yesus yang lebih berharga. Firman Tuhan saat ini begitu indah, bukan? Sangat indah. Saya pun juga tadi baru baca, terus Tuhan buka itu, saya sampai kaget juga baca firman Tuhan ini. Ini tidak saya persiapkan. Ini muncul saja. Tuhan buka. Bukan hanya untuk saudara sekalian, tapi untuk saya juga. Tidak cukup mengundang Yesus masuk ke dalam hidup kita. Tapi harus lebih dari itu. Ketika Yesus sudah masuk dalam hidup kita berikan Yesus tempat yang terhormat. Berikan Yesus penghormatan yang luar biasa. Cinta yang luar biasa. Melebihi dari apa yang ada. Dan berikan yang terbaik hanya untuk Yesus. Di saat itu juga, Yesus akan berbuat yang terbaik untuk kita. Yang paling baik di antara segala-galanya adalah pengampunan. Ketika hidup manusia sudah diampuni, maka mujizat-mujizat besar lainnya Tuhan akan berikan kepada kita. Just name it. Silakan katakan saja, sebutkan saja. Tuhan akan tunjukkan kepada kita kuasanya yang luar biasa. Kuasamu terlebih besar, cintamu terlebih besar. Sungguh luar biasa kasih Yesus. Kita tutup. Ayat 50. Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dalam damai. Ketika hidup kita telah dijamah oleh Yesus, ketika hidup kita telah diampuni oleh Yesus, hal berharga yang Yesus akan berikan pada kita apa? Damai. Terimalah Yesus dan berikan terbaik untuk Yesus. Rasakan betapa kasihnya Yesus kepada kita. Tuhan berkati. Amin.